Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya dengan Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Selamat siang, Ibu Novita. Zila, Mas Wiki. Ya, oke, Ibu Novita, sebenarnya apa sih Bu penyebab dari baby blues ini? Kalau saya melihat tuh kasus khusus dengan ibu yang menabrakkan diri ke kereta, kelihatannya bukan hanya baby blues syndrome saja, Mbak Zila, Ya. tetapi dengan menabrakkan dan anaknya sudah lebih dari 2 minggu, karena biasanya baby blues itu datang di 3 sampai 4 hari setelah melahirkan, Oke. dan biasanya paling lama berlangsung hanya 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari, biasanya sudah masuk kepada apa yang disebut dengan postpartum depression atau postpartum distress depression. Jadi sindrom, oke, postpartum syndrome, oke. Jadi 2 minggu. Dan kalau ini tidak ditangani dengan cepat, memang bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti bayi yang dilahirkan oleh sang ibu. Oke. Baik, Bu Novita, mungkin Anda dapat jelaskan sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh seorang ibu yang tengah mengalami baby blue syndrome ini atau tadi ya seperti yang Anda tadi sampaikan yang biasa terjadi 14 hari setelah melahirkan. Karena menjadi seorang ibu itu adalah adaptasi yang cukup besar yang terkadang sebagai seorang ibu tidak menyadari itu. Jadi kesulitan dengan beradaptasi dari yang single, contohnya misalnya di malam hari gitu ya, yang biasanya kita ibu-ibu bisa tidur di malam hari dengan tenang, dengan baik gitu ya, cukup. Tetapi dengan adanya bayi yang bangun setiap 2 jam, setiap 3 jam untuk diberikan ASI, dan akhirnya kesulitan untuk bisa tidur dan paginya tetap harus mengasuh si anak. Kalau sampai tidak mendapatkan bantuan daripada extended family support system yang ada di dalam rumah, kelelahan yang terjadi akan terasa sangat berlebihan, dan ibu-ibu ini akhirnya menjadi sulit untuk bisa menerima bayi yang ada, karena merasa bayi ini akhirnya menjadi penyebab daripada kelelahan yang berlangsung terus-menerus. Kegundahan, kesedihan, kelelahan, dan biasanya Mas Wiki, Mbak Zila, tidak hanya menjadi satu penyebab tunggal. Biasanya juga ada kesehatan mental yang terjadi sebelum si ibu ini mempunyai anak. Jadi akhirnya ada yang disebut dengan komorbiditas, faktor tidak tunggal, faktor-faktor psikososial, kesulitan kehidupan, faktor ekonomi, tidak mendapatkan support system. Banyak sekali hal-hal ini akhirnya menjadi akumulasi, dan postpartum depresi ini bisa terjadi. Oke. Kalau tadi Bu Novita menjelaskan bahwa baby blues biasanya terjadi setelah 3 sampai 4 hari melahirkan. Apakah ini normal Bu terjadi pada ibu-ibu baby blues ini gitu? Dan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh keluarga begitu lingkungan terdekat untuk bisa membantu seseorang yang tengah mengalami baby blues ini? Yang pertama harus ada bantuan, Mbak Zila. Ada support system yang bisa membantu sehingga si ibu kalau malam misalnya sudah kurang tidur, siang ada yang bisa membantu untuk menjaga si bayi. Jadi harus ada istirahat yang cukup. Lalu perasaan-perasaan kesulitan beradaptasi, kegundahan, ketakutan, apakah bisa menjadi ibu yang baik? Bagaimana masa depan anak ini? Harus bisa punya teman untuk bisa bercerita dengan orang terdekat. Kalau sampai tidak punya professional help gitu ya, seperti psikolog. Lalu olahraga penting sekali karena kelelahan yang luar biasa akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Dengan berolahraga yang rutin akan membantu well-being dan nutrisi, jangan lupa. Kalau sampai mengalami masa baby blues lebih dari 2 minggu, harus mendapatkan pertolongan. Jangan sampai masuk ke episode yang lebih berbahaya yang disebut dengan postpartum depresi itu, depression itu, Mbak Gina. Baik. Dan paling penting juga peran suami juga begitu untuk kemudian memberikan bantuan pada saat sang istri ataupun sang ibu berjibaku mengurus anak begitu ya. Lalu apa antisipasi agar seorang ibu tentu saja ini tidak mengalami baby blues misalnya dari sebelum melahirkan hingga setelah melahirkan, Bu Novita? Ya, persiapan Mas Wiki, pertanyaannya bagus sekali. Persiapan bagaimana sebelum mau punya anak. Jadi bahwa ini ada perubahan hormon yang akan terjadi di badan. Perubahan hormon berarti ada perubahan tubuh yang terjadi. Lalu mengetahui edukasi bahwa menjadi orang tua itu, punya bayi itu, ada bayi yang nanti harus diasuh,
dididik, dibesarkan, yang punya pola tidur, pola makan yang berbeda dengan Asia tentunya ya, yang harus disiapkan secara mental. Jadi mentalnya harus kuat, fisiknya harus kuat, bahwa keluarga juga yang dalam hal ini suami atau keluarga yang terdekat itu bisa membantu mereka sehingga persiapan yang matang memahami apa yang akan dihadapi membuat si ibu ini lebih siap untuk menghadapi anak yang nanti dilahirkan. Karena kalau sampai baby blues ini tidak dicegah, diantisipasi sejak sebelum hamil dan melahirkan, postpartum depresi ini terjadi dan sulit sekali. Dan ini saya lihat kelihatannya tidak mendapatkan pertolongan baik dari orang-orang terdekat, tidak melihat gejala yang terjadi, sehingga korban ibu harus melayang dan anak akhirnya kehilangan ibu yang harusnya menjadi pendamping hidupnya ya di masa mendatang. Baik, ini juga memang menggambarkan bahwa tugas menjadi seorang ibu baru begitu menjadi satu hal yang sangat-sangat challenging dan juga cukup berat begitu ya. Alangkah baiknya jika kemudian dapat disupport oleh support system yang baik. Ibu Novita, terima kasih sudah bergabung. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa.